wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah bergabung Zoom meeting Sehat Itu Nikmat, kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan kami ingin menyampaikan juga kepada teman-teman semua yang sudah bergabung untuk bisa nge-share ya pada siapapun. Alhamdulillah ini adalah tayangan perdana. Kami bersyukur sudah mendapatkan respon yang baik dari teman-teman sekalian dalam kaitannya kita ya berupaya untuk menjaga kesehatan. Tema kita pada awal ini kita membicarakan bahwa sehat itu nikmat ya. Bagaimana jagalah hati, menjaga kesehatan hati secara jasmani dan rohani. Nah, tadi di awal juga mungkin teman-teman sudah mendengar ya, sebenarnya Refresh itu lagu dari grup Senada, grup saya dahulu. Barangkali kalau teman-teman di sini remind ya, dulu lagu ini cukup populer di tahun 2000-an, lagu Jagalah Hati yang dibawakan oleh saya, Agus Idwar, dan juga teman-teman yang lainnya. Di awal ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agus Idwar. Sekarang saya sebagai dosen di kampus Asy-Syafi'iyah Jakarta. Selain itu juga saya sebagai coach ataupun trainer untuk public speaking bagi para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Juga saat ini masih menjabat sebagai pengurus dari Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu mungkin yang dulu sempat melihat ya di broadcast ya di dunia pertelevisian, alhamdulillah sejak tahun awal 2000 saya sudah berada di televisi gitu ya. Awal sekali menemani Agim waktu itu di SCTV ya. Kemudian setelah Agim 11 tahun lamanya saya menemani guru dan sahabat saya yang mulai dari masuk dunia televisian sampai beliau wafat yaitu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, mudah-mudahan dengan perkenalan ini merefresh kembali ya ingatan kita untuk bersama-sama menjalin silaturahmi. Nah, hari ini memang ini adalah tayangan pertama, jadi kolaborasi saya dengan Dr. Rianti Maharani. Ya, beliau ini kita tahu bahwa perjuangannya sangat luar biasa, ya terutama di dunia herbal. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Ibu Dokter, Assalamualaikum. Suaranya sudah terdengar belum ya? Iya, sudah. Nah, ini baru. Ustadz gimana kabarnya? Sampai jam berapa di Alhamdulillah, Jakarta? untuk kemarin pesawat itu dari Jogja itu ternyata delay. Jadi baru pertama kali saya delay itu bahagia gitu. Biasa kan kalau kita delay itu suka perasaan kesal ya. Jadi semalam itu begitu sampai delay, Alhamdulillah. Masya Allah, Allah izinkan ya. Makanya ini kita bersyukur sekali ditemani Ustadz Agus Idwar di tengah-tengah aktivitas safari dakwahnya dari kota ke kota. Iya, iya, terima kasih, terima kasih. Bu Dokter, saya juga bahagia ini ya bisa bareng-bareng dengan Ibu Dokter Yanti dan tim ya untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Ya karena kalau kita menyimak gitu ya pendapat dari salah satu ulama ya Muhammad Mutawali mengatakan bahwa Syarawi nikmat itu terbagi menjadi empat. Dan nikmat yang utama itu yang paling tinggi di atas itu adalah kesehatan. Jadi kesehatan, kemudian nikmat hidayah, nikmat anak yang soleh, baru terakhir adalah nikmat rezeki. Jadi materi itu sebenarnya paling ujung, paling terakhir. Tapi terkadang kita sebagai manusia merasakan nikmat itu kalau ada uang gitu ya, kalau ada materi baru terasa nikmat. Ya, padahal nikmat yang paling atas itu adalah kesehatan. Dan hari ini justru kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan tentang kesehatan dan kaitannya antara kesehatan dengan kesehatan mental ataupun hati. Gitu ya, Bu Dokter ya. Betul, karena kita harus memadukan dua aspek ya, spiritual sama physical. Jadi Ya. kesehatan itu nggak bisa dilepaskan satu persatu gitu. Ya, kita dibilang sehat kalau sehat secara fisik, secara mental, betul nggak Ustadz? Kalau fisiknya sehat, mentalnya nggak sehat, mungkin nggak di sini, nggak di rumah ya. Maka Dan tadi kalau lagu di awal. mentalnya misalkan sehat, fisiknya nggak sehat juga nggak di rumah sakit. Jadi memang harus ada keseimbangan. Itulah konsep at-tawazun namanya. Keseimbangan dalam Islam bahwa seorang dikatakan sehat itu ya tidak hanya sekedar dari fisik ya, tapi juga dari jiwanya gitu. Kan Nah, dulu juga ada itu ya yang maksud. perlu dikuatkan Ustadz, Hmm, karena kan kalau saya lebih kepada bagaimana mengajak teman-teman ini untuk menjaga kesehatan secara fisik ya, sesuai dengan ya. keilmuan saya gitu Ustadz.
Nah, untuk menyentuh ke ranah spiritually, ke ranah hati ini saya perlu bantuan Ustadz ini tentunya. Ya, kita saling melengkapi, kolaborasi gitu untuk sama-sama memadukan Satu ya ini. antara Iya. apa yang dimiliki oleh eh, Dr. Yanti dan barangkali melalui perjalanan kehidupan yang saya jalankan, ya mulai dari aktivitas sejak masih kuliah dulu ya, aktivitas dakwah, dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih terus berjalan. Nah, barangkali kita bisa memulai ini ya, untuk berdiskusi ya hal-hal yang terkait dengan tema kita, ya bicara tentang bagaimana kita ini menjaga hati kita ya agar tetap sehat, dan bagaimana korelasi antara hati ini dengan kesehatan jasmani kita. Mungkin saya ingin mengawali ini ya, dokter, bahwa menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji itu, yang namanya kesehatan itu, hati itu ada tiga ya. Ada hati yang sehat ya, kolbun salim. Kemudian ada hati yang sakit ya, disebut dengan kolbun marid, dan ada hati yang mati gitu yang disebut dengan kolbun mayit. Ketiga hal ini tentunya bisa saja dimiliki oleh siapapun. Kalau kolbun mayit itu hatinya udah mati, ya nggak bisa disentuh apa-apa. Mungkin kalau dalam bahasa agama itu khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Orang yang tidak lagi bisa mendengarkan kalimat-kalimat Tuhan, kalimat-kalimat Allah, ya bahwa hatinya telah terkunci. Ini repot nih. Kalau hati kita sudah terkunci, ya, apalagi yang kuncinya Allah gitu. Terus minta kuncinya gimana caranya? Ya, Ini nah yang jangan disebut sampai orang ya. dablek bukan sih Ustadz? Dablek gitu deh. Ya, jadi kalau khatam Allah itu, kalau saya kan sempat menulis ya, buku itu judulnya Manajemen Dosa. Agak aneh emang nih. Nah, manusia itu dibagi empat. Yang pertama, pendosa yang tidak merasa berdosa. Nah, inilah yang khatam Allah. Jadi ini dablek ya menurut Dokter Yanti itu. Udah tahu salah, tapi dia tidak merasa bersalah. Contoh nih, ya. Sekarang kan banyak pembenaran. Kenapa Anda korupsi? Gak apa-apa lah, orang semua juga korupsi kok. Jadi kesalahan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Dan ini hati-hati, mulai dari hal kecil sampai gede lah. Contoh ya, di mungkin kalangan ibu-ibu nih. Ya, misalkan lagi belanja ya ke Tanah Abang, terus nawar ke toko gitu. Bang, ini bajunya berapa harganya? Ini 600.000 Bu. Ah, apaan? Di toko sebelah tadi 300. Padahal dia nggak nanya di toko sebelah itu. Jadi hal-hal yang kebohongan itu sudah menjadi kebiasaan kita gitu. Nah, ini bahaya sebenarnya. Apabila ini terjadi terus-menerus, akhirnya kita melakukan sebuah normalisasi, pembiaran terhadap kesalahan, dan dianggap itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ini yang bahaya. Kan repot ayatnya kalau seandainya dilarang minum minuman keras, kecuali bagi yang sudah biasa bolehlah satu botol, yang baru memulai satu seloki, kan nggak gitu. Allah menjelaskan bahwa ayatnya ketika haram ya haram aja. Nah, ini adalah kolbun mayit, hati yang sudah mati. Nah, saya kira itu yang sedikit mengawali. Nanti ke depannya satu persatu kita akan kupas, kita perdalam, dan juga teman-teman silakan ya untuk berinteraksi. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua. Alhamdulillah ini sudah ada 100 ya peserta, partisipan. Ya, kami persilakan untuk mengajak juga yang lain. Rupanya Mudah-mudahan full, kelas ya. full ini. Kelasnya penuh, Oh, penuh. luar biasa antusiasmenya. Kelihatannya harus diperluas lagi nih. Iya ini, tidak nyangka sih. Episode pertama ini pecah nih. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya awali ya. Kita akan mulai mendengarkan juga ini penjelasan dari Dr. Yanti. Poin-poin apa aja sih sebenarnya yang perlu kita untuk pahami ya terkait dengan materi kita nih. Korelasi antara kesehatan jasmani dengan kesehatan hati. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana secara physically dulu sehat itu, sehat secara hati yang sehat. Ngomong-ngomong tentang hati ya, kita itu terbiasa bilang hati gitu kan. Ya. Hati itu lebih ke
menandakan perasaan. Seringkali kita lupa bahwa hati itu adalah seonggok daging. Seonggok daging, bahkan di dalam Al-Quran nanti Ustadz bisa menjelaskan lebih detail ya, bahwa ada daging yang menentukan seseorang itu baik, seseorang itu jahat itu dari seonggok daging itu. Nah, saya ingin mengajak di sesi ini adalah bagaimana kita mengenali seonggok daging itu secara anatomisnya, secara organnya gitu ya. Karena di balik hati yang sehat secara fisikal, secara spiritual, yang pasti harus ditopang dengan organ yang sehat. Kita harus mulai kesehatan hati ini dengan menjaga kesehatan organ hati agar kita bisa menjalankan kehidupan yang sehat tentunya. Nah, sesehat apa, sepenting apa, mudah-mudahan Bapak Ibu semua terinspirasi dari webinar kali ini. Ngomong-ngomong tentang hati. Nah, organ yang sering dilupakan, Bapak Ibu, sering dilupakan padahal kerjanya paling berat. 24 jam tanpa jeda, ya. 24 jam tanpa jeda. Hanya saja kita nggak menyadari siapa sih, apa aja sih komponen-komponen yang membuat kita tetap bernafas, tetap berdetak jantungnya, tetap melakukan metabolisme tubuh. Nah, ini dia, hati. Kalau jantung masih kita sadari dari detakannya. Bapak Ibu bisa tekan di sini, ini adalah nadi kita yang perifer ya, yang bisa kita rasakan dari sini adalah detakan jantung. Tapi kalau hati taunya dari mana? Hmm. Betul nggak? Tahu dari mana kalau hati ini bekerja untuk kita? Nah, ternyata hati bekerja untuk kita itu dari detoksifikasi. Dengan proses penyaringan, produksi apa saja, ada protein, ada enzim, kolesterol, baik pembukaan darah, buat menyimpan vitamin juga, memproduksi empedu, sehingga maaf ya, feses kita itu warnanya kuning gitu ya. Nah, itu karena empedu yang dihasilkan dari metabolisme hati. Dan pengaturan suhu. Hanya saja Bapak Ibu, kita baru ngeh kalau kita punya organ hati ketika hati kita mogok. Mogoknya juga bukan berarti mogok bekerja ya, bukan. Tapi mogok tuh dalam artian mengeluarkan sinyal-sinyal ketidakberesan. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah ketika Bapak Ibu MCU, disuruh sama kantor untuk MCU ya. Lalu setelah itu baru tahu bahwa hasilnya fatty liver. Nah, itu adalah tanda-tanda hati kita mogok, Bapak Ibu. Tanda-tanda hati kita mogok. Jadi, Bapak Ibu, sebelum hati kita mogok, kita harus merumat, ya kan? Seperti halnya kita punya mobil, kita punya motor. Kalau nggak dirumat, nggak diganti olinya, nggak dielus-elus, nggak dielap-elap gitu kan? Nah, itu nanti akan lama-lama mengeluarkan sinyal-sinyal ketidakberesan. Ya, nah itu makanya mudah-mudahan sesi pagi hari ini bisa menguatkan kita lagi menyadarkan bahwa kita harus mulai untuk menjaga hati ya. Apa sih hubungannya gitu kan? Stres, marah, trauma, sistem pencernaan, jantung dan pernapasan, kulit dan sistem imun itu hubungannya bisa meracuni tubuh kita gitu ya. Nah, kalau hati lelah, tubuh juga ikut lelah ya. Kalau hati rusak, metabolisme juga pasti kacau dan itu akan mempengaruhi. Timbal baliklah antara emosi mempengaruhi organ maupun organ mempengaruhi emosi itu saling berkaitan karena tubuh kita ini satu kesatuan yang utuh. Itulah makanya saya ingin tentu mengajak teman-teman untuk menjaga secara holistik gitu, nggak cuman secara physically, mentally gitu kan. Nah, itu makanya kita tuh punya tagline di acara ini, Bapak Ibu, sehat secara ekonomi, sehat secara jasmani dan rohani. Bapak Ibu, kalau mendapati tanda-tanda gangguan hati ringan seperti ini, nah waspadalah.
Hmm. waspadalah. Ya, apa itu cepat lelah, mual, nggak nafsu makan. Kalau tadi kan tanda-tanda gangguan hati secara rohani, ya, secara spiritually. Nah, yang ini adalah gangguan hati secara physically, secara anatomis. Kalau ada tanda-tanda ini, waspadalah Anda mengalami gangguan hati, Bapak Ibu ya. Tidur sering terganggu, perut terasa kembung gitu. Nah, ini kalau muncul, tubuh sebenarnya tuh lagi meronta-ronta minta tolong. Tolong, tolong gitu ya. Help, help. Cuman kita tuh nggak tahu sinyalnya. Nggak bisa membaca radar gitu. Radarnya tuh nggak bisa kita baca dari kejauhan. Tahu-taunya ketika MCU fatty liver. Ketika MCU naudzubillah ya, fibrosis. Fibrosis itu sudah mengerak gitu loh hatinya. Ada jaringan-jaringan ikat di dalamnya. Yaitu dia keras hati secara fisik ya. Kalau tadi Ustadz Idwar menyampaikan keras hati secara rohani gitu, dablek, nggak bisa dikasih tahu, nggak ngerasa dosa pada melakukan dosa, itu sudah hatinya keras secara rohani. Tapi ada juga istilah secara fisik yaitu fibrosis liver. Liver jadi membatu, namanya liver cirrhosis, liver cancer sampaikan. Saya ada cerita Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke bagaimana cara mengatasinya dengan herbal atau jamu, saya punya cerita. 2015 ya, saya sudah memulai ngebolang nih perjalanan saya ke satu daerah ke daerah lain. Waktu itu saya diundang oleh PT Pertamina untuk memberikan pendampingan CSR di Sumatera Selatan. Ya, biasanya kita awali dengan pengobatan gratis. Pada saat pengobatan gratis itulah saya bertemu, namanya Pak Masur. Pak Masur ini diuji oleh Allah kesehatannya, mengalami gagal hati, namanya sirosis hepatis. Datang dalam keadaan perut membuncit. Kalau ibu-ibu, saya kira itu akan hamil gitu ya, maksudnya, wah ini kayaknya hamil gitu. Tapi kan ini bapak-bapak, seperti hamil 9 bulan Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak kira-kira isinya apa ya? Kalau perutnya besar. Kalau misalkan bapak-bapaknya gendut, kemudian perut buncit, seringlah kita temui. Tapi ini kurus, perutnya besar. Pasti ada sesuatu hal. Ternyata hasil diagnosis dokter, yaitu Bapak Masur tersebut mengalami sirosis hepatis, gagal hati. Kemudian saya tanya, Pak boleh tahu nggak, dulu kebiasaan apa yang sering Bapak lakukan ketika Bapak waktu masih muda? Dia cerita, dok saya kan petani karet ya, sering ke kebun gitu. Saya mengalami pegel-pegel lah seperti biasa karena setiap hari gitu kan ke kebun, berapa hektar gitu karetnya. Kemudian ya saya beli obat di warung-warung gitu dok, gitu kan. Sebenarnya cerita anaknya karena bapaknya lagi kesakitan. Anaknya cerita bahwa dulu bapaknya sering beli obat-obat bebas di sana nggak ada apotek, nggak ada toko obat, adanya warung. Kemungkinan yang dibeli itu obat setelan. Kalau sekarang udah banyak ya, razia-razia obat racikan di apotek yang bertanggung jawab gitu ya. Yang kemungkinan isinya adalah anti nyeri, anti radang. Disatuin jadi satu. Bahkan mungkin ada antibiotiknya, walau alam ya. Kebiasaan seperti itu, Bapak Ibu, lambat laun gitu ya. Waktu berjalan setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, lama-lama hatinya nggak kuat. Itu yang kemungkinan menyebabkan jadi sirosis hepatis. Selain memang ada penyebab lainnya ya, seperti hepatitis atau penyakit liver kita sebut, tapi kemungkinan juga obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, obat-obatan seperti apa? Contohnya steroid, non-steroid, obat anti nyeri, bahkan yang kita tahu paracetamol pun Bapak Ibu, kalau dikonsumsi jangka panjang dalam dosis yang besar itu akan meracuni hati. Nah, berkaca dari kasus Pak Masur tersebut ya, Pak Masur itu sudah dirawat di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh karena memang organ hatinya sudah rusak. Bukan ngadat lagi Bapak Ibu, minta pensiun, minta resign sih organ hati itu ya, kalau dia boleh ngomong gitu. Udah ngap-ngap, aduh help help, nggak digubris, ya udah, dia udahlah
gue nggak sanggup lagi gitu. Ibaratnya begitu, pengen menyampaikan pesan seperti itu. Akhirnya dokter bilang kalau misalkan organ hatinya tidak diganti ya dengan donor hati yang baru, Pak Masur ini akan bertahan hanya 3 bulan saja. Begitu disampaikan ke keluarganya. Sehingga ketika ada pengobatan gratis seperti ada harapan gitu ke keluarganya. Dok, dok, tolong bapak saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, tidur nggak bisa, makan nggak enak gitu. Perutnya besar, engap. Dokter udah angkat tangan dok dan umurnya diprediksikan 3 bulan lagi. Saya periksa, saya tahu diagnosisnya, saya juga menyampaikan ini adalah sudah kondisi yang terminal gitu. Tapi satu lagi yang saya kuatkan kepada keluarga bahwa kesembuhan mutlak milik Allah. Saya bilang seperti itu. Allah yang maha penyembuh. Apapun penyakitnya. Dokter boleh bilang 3 bulan lagi. Ya kan? Saya pun dokter, sama. Menurut keilmuan memang seperti itu. Tapi saya sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kun fayakun. Bismillah, saya tahu ilmu sedikit dari tanaman obat. Bapak Ibu, waktu itu saya belum officially jadi dokter herbal medik ya. Belum belajar bahkan, waktu itu mungkin lagi kuliah gitu ya. Saya tahu sedikit ilmu tentang tanaman obat, saya sampaikan coba rebus temulawak, kelor, rumput mutiara. Nah, Bapak Ibu kalau pengen tahu semua itu ya, saya ada grup edukasi nanti boleh bergabung. Saya sering sharing ya untuk menyampaikan manfaat-manfaat itu. Kemudian untungnya alhamdulillah ya, anaknya itu semangat. Ya, anaknya itu semangat untuk mencarikan ikhtiar obat untuk Bapak Mansur ini. Baik dok, saya akan ikhtiarkan gitu. Rebusan Bapak Ibu, bukan bentuknya ekstrak, betul-betul rebusan dan digunakan setiap hari betul-betul setiap hari. Masya Allah, tabarakallah, dalam waktu 2 minggu perutnya sudah mulai mengecil, itu artinya adalah cairan yang ada di perut yang stuck ya, yang nggak bisa keluar, alhamdulillah bisa keluar, sampai akhirnya sebulan, 3 bulan, 1 tahun, Pak Masyur itu udah normal seperti orang yang nggak sakit livernya Bapak Ibu. Subhanallah ya. Itu tuh benar-benar menunjukkan, saya seperti tertampar, "Hei kamu dokter," gitu kan, "kamu jangan sekali-kali meragukan," gitu ya, bahwa Allah ini segalanya. Entah itu dari segala macam sudut pandang bahwa, ya saya secara logika kedokteran, waduh nggak mungkin sih, gitu ya. Saya juga meskipun saya tahu ilmu tentang herbal, saya juga punya tahu ilmu tentang medisnya gitu, itu nggak nyampe harusnya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, tahu nggak? Yang tadinya diprediksi 3 bulan, Pak Masyur ini Allah izinkan bertahan sampai 3 tahun. Dan ketika beliau sudah lelah, mungkin ya sudah sepuh juga gitu. Ada kalanya gitu. Kecelek lagi, ada beliau lagi sakit atau apa gitu, minum obat lagi. Minum obat kimia, tahu kan hatinya udah nggak bisa memetabolisme ya. Metabolisme obat-obat yang masuk ke dalam tubuh. Masya Allah ya, itu jalannya memang sudah azalnya gitu ya. Nggak bisa ditolong ketika Pak Masur kambuh lagi gitu. Jadi waktu itu saya mendengar kabar kalau beliau sudah berpulang ya. Mendapatkan ibroh ya dari ujian kesehatan yang didapatkan Pak Masyur, mudah-mudahan pagi hari ini kita semakin menyadari ya. Menyadari bahwa menjaga organ hati itu sebuah upaya ikhtiar kita untuk bisa hidup dengan penuh kenikmatan ya. Kenikmatan sehat yang luar biasa. Kuncinya adalah menjaga hati. Hati. Baik, Wah, dokter ini kelihatannya sudah banyak yang merespon ya. Minta diulang mungkin tadi tuh. Ini apa aja resep? resepnya. Nah, ini dia resepnya Ustadz. Sebetulnya saya Ya, sudah menuliskan ini di buku dan ini sudah merupakan jamu yang tersaintifikasi. Jamu tersaintifikasi itu apa? Jamu yang sudah diujikan ke pasien-pasien dengan keluhan yang sama, dengan keluhan gangguan hati, Ustadz. ya, ya, ya. Sudah evidence base ya. Bapak Ibu bisa scan aja pakai handphone ya, pakai kamera, scan linknya, nanti akan mengarah ke download e-booknya gratis. Silahkan untuk di-download dan izinkan saya sharing tentang penjelasannya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu,
yang memiliki gejala-gejala seperti ini, ada perlemakan hati, hepatitis, ya pernah mungkin riwayat hepatitis gitu ya, atau mengkonsumsi obat-obat anti nyeri dalam jangka panjang, atau tidak sadar makan makanan yang beracun, ada sumbatan empedu juga, atau terkena sirosis atau kanker hati, terus kemudian memiliki gejala-gejala seperti yang disampaikan ya, ada mata dan kulit menjadi kuning, perut terasa sebah, perut buncit tapi bukan lemak, cairan, nah itu waspada Bapak Ibu. Ya, bedakan ya perut buncit karena lemak, perut buncit karena cairan. Nah, ngomong-ngomong tentang perut buncit. Perut buncit itu kan kebanyakan disebabkan karena penumpukan lemak di rongga perut. Tahu nggak di perut itu ada apa aja? Salah satunya adalah hati. Kebayang kalau sebesar itu lebih dari 90 cm perut yang harus diwaspadai ya Bapak Ibu. Kalau lingkar perutnya lebih dari 90 cm, waspadalah, waspadalah. Itu artinya lemak membungkus organ-organ di dalamnya, termasuk liver. Itulah yang menyebabkan fatty liver atau perlemakan hati. Sebetulnya dari kacamata kacamata matanya aja bisa kelihatan gitu, wah itu buncit. Udah pastikan di dalamnya lemaknya hatinya berselimut lemak. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi pentingnya kita untuk bisa mengecilkan lingkar perut, Bapak Ibu. Kalau sudah ada gangguan hati, Dok, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu bisa cek dulu ke dokter dan biasanya dokter juga akan meresepkan beberapa suplemen karena obatnya sejujurnya, jujurly nggak ada, Ustadz. Nggak ada. Di dunia medis itu tidak ada, Ustadz. Jadi yang ada itu bagaimana meningkatkan fungsi hati. Kalaupun ada mahal banget, ada nama imunoglobulin itu mahal banget. Dan biasanya dokter akan merumuskan suplemen. Suplemen yang digunakan diantaranya adalah suplemen herbal, kurkumin. Nah, kita padahal tahu ya, kurkumin itu dari mana asalnya? Dari temulawak, dari kunyit. Senyawa asalnya adalah kurkuminoid. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk ramuan sehari-hari di rumah. Sebetulnya ini tidak hanya untuk orang yang mengalami gangguan hati ya. Kita kalau misalkan mau untuk sewaktu-waktu menjaga kesehatan hati juga nggak ada masalah. Karena herbal-herbal ini adalah herbal-herbal yang diperbolehkan untuk digunakan. Bukan herbal-herbal yang dibatasi penggunaannya ya. Apa aja ramuan yang digunakan? Nah, untuk resep ini, khusus untuk resep ini menggunakan herbal yang kering Ustadz ya. Menggunakan daun jombang, rimpang temulawak, rimpang kunyit, yang dalam bentuk kering, namanya Simplicia kering. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya bahan-bahannya, silakan caranya direbus ya. Nah, nanti akan saya sampaikan cara mengolahnya. Tapi Bapak Ibu harus paham dulu, kenapa harus pakai daun jombang, kenapa harus pakai temulawak, kenapa harus pakai rimpang kunyit. Jadi pada daun jombang itu terdapat yang namanya sikoric acid. Itu ada zat yang menghambat penetrasi virus serta mencegah oksidasi kolagen dan sel. Ini cocok banget untuk yang mengalami gangguan fungsi hati karena hepatitis. Banyak banget ya yang mengalami hepatitis. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Kemudian ada juga rimpang temulawak yang bisa kita gunakan. Itu kandungan yang kita mau dapatkan yaitu adalah kurkuminoid. Karena ternyata kurkuminoid ini merupakan antioksidan, anti peradangan ya, menurunkan mediator peradangan seperti interleukin 6, TNF alfa itu secara saintifiknya, secara ilmiahnya. Kenapa saya sampaikan begitu? Agar Bapak Ibu merasa, wah ini masuk akal nih. Bukan ngerasa ini ya, minum ramuan yang ibaratnya dari daun-daunan, dari rumput-rumputan kan. Rasanya kita kayak kambing gitu. Jadi kayak, serius nih kita disuruh makan daun gitu. Emangnya kita kambing? Ada juga yang bilang begitu. Makanya harus saya sampaikan dulu secara scientific base-nya. Biar apa? Biar masuk akal. Biar masuk akal Bapak Ibu ya. Ini manfaatnya bisa menurunkan fungsi ada parameter namanya SGOT, SGPT, itu hanya bisa dilihat di laboratorium Bapak Ibu kalau dicek darahnya gitu ya. Kalau SGOT meningkat sampai 3 kali, 4 kali, waspadalah. Itu gejala hepatitis ya. Jadi cara menurunkannya ternyata dengan
temulawak ini. Termasuk juga kunyit karena di dalam kunyit juga ada kurkuminoid yang tinggi. Kunyit ini dikenal dengan penjaga hati, si penjaga hati, hepatoprotektor kalau bahasa kerennya ya. Karena dia juga menurunkan enzim hati, melindungi sel hati gitu. Bahkan ada satu jurnal menyebutkan bahwa kunyit ini dapat menurunkan SGOT, SGPT juga sama seperti temulawak. Jadi kalau kita ingat kunyit, ingat sih penjaga hati. Namun hati-hati Bapak Ibu, ramuan ini ya bisa menyebabkan buang air kecil terus jadi diuretik ya. Jangan heran kalau pengen pipis terus dan tidak untuk ibu hamil dan menyusui ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mewaspadai hal ini. Oke, Ya, ramuan jamu untuk ini ya, Bapak Ibu juga hendaknya disertai dengan pola hidup sehat, jangan minum alkohol, minum air yang putih yang cukup. Dan ini adalah cara pengolahannya, Ustadz. hmm, Oh, jadi udah ada dikasih nih bahannya, nih caranya, gitu ya. Kemudian ini kalau misalkan Bapak Ibu punyanya yang segar, dok, gimana dok kalau misalkan bahannya segar nih, nggak kering? Boleh, ini, ini resepnya nih, pakai temulawak, kunyit, ya. Untuk yang perlemakan hati gimana dok? Bisa, bisa menggunakan ini. Atau kalau Bapak Ibu pengen yang minuman enak setiap hari gitu. Nih, saya kasih resep jus lemon dan apel untuk membersihkan hati dan saluran pencernaan secara bertahap ya. Jadi, perpaduan lemon, jahe, bawang putih, minyak zaitun. Begitu Ustadz. Ustadz, kira-kira ya, pernah nggak mengkonsumsi salah satu resep ramuan ini Ustadz? Saya pernah. bentar, soalnya Contoh gini tadi Ustadz. itu kan apa Iya, kunyit ya. ya kunyit, kencur, Mm-mm. kunyit ya. Mm-mm. Nah, terus lemon gitu. Ini kalau lemon memang salah satu hobi saya itu gitu ya untuk mengkonsumsi itu. Nah, terlepas dari itu, dokter ini kan orang masih bertanya-tanya gitu. Kadang-kala laki-laki kan rata-rata kalau sudah berkeluarga perutnya buncit ya. Iya, relate ya Tat. Kenapa Iya. ya bisa begitu ya? Nah, itu dia tuh. Ya, ya karena memang sudah mendapatkan tingkat kebahagiaan dan biasanya laki-laki itu kalau udah nikah ya udahlah nggak perlu jaga badan lagi deh karena sudah punya pasangannya begitu kelihatannya. Hatinya sudah tertaut. Sebenarnya apa sih dokter yang menjadi ciri-ciri yang spesifik ya Mm-mm. terhadap gangguan hati? Karena seperti dokter tadi katakan kan sebenarnya kalau yang bahaya adalah orang kurus kalau perutnya buncit, ya itu berarti bukan lemak itu ada cairan. Nah, Mm-mm. kalau orang yang gemuk gitu, ya kan? Nah, kalau orang yang gemuk perutnya buncit, kok tiba-tiba itu juga bukan lemak, berarti ada peluang juga nggak untuk kemudian dia terindikasi kena penyakit hati gitu. Nah, makanya mungkin perlu disampaikan lagi, dokter kira-kira yang gejala spesifiknya apa gitu. Dan sebenarnya kalau lebih mundur sedikit gitu ya, peran hati itu di dalam secara fisik itu apa sih di dalam tubuh kita gitu. Hmm. Ibarat hati itu Tat seperti mesin pengolah ya. Bapak Ibu makan kangkung gitu. Bapak Ibu minum jus stroberi gitu. Nanti ketika masuk ke dalam lambung tuh udah bentuknya bukan wujud itu lagi. Yang diserap adalah kandungannya. Nah, Ya. itu semuanya masuk ke dalam mesin pengolah namanya hati itu tadi. Sehingga di situ Hmm. ada metabolisme lemak, Ustadz. Gitu. Nah, ada sisa-sisa yang lemak yang kalau berlebihan itu akan menumpuk. Udah nggak bisa menampung lagi. Akhirnya adalah sinyal-sinyalnya. Di antaranya trigliseridnya tinggi, di antaranya LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi. Nah, itu adalah sinyal sebenarnya, Ustadz. Ada yang masih biasa-biasa aja dikasih sinyal begitu. Karena belum ada gejala. Nah, gejalanya seperti Ya, apa? Lemes, letih, sering capek, bahkan sampai kuning gitu ya. Mata kuning itu gejala beda lagi sih. Biasanya gangguan hatinya kalau kita lihat gitu ya banyak yang mengalami hepatitis. Nah, itu salah satu cara apa tandanya gitu. ya. Tanda gejalanya Kalau gitu. orang sekarang suka bilang kan ya, itu sakit kuning, berarti sakit liver itu, sakit Iya, hati. sakit liver karena tadi ya, liver itu memproduksi bilirubin.
Nah, bilirubin itu warnanya kuning. Dan kalau misalkan ada gangguan berlebihan bilirubinnya itu bisa sampai ke perifer, bisa sampai ke yang bagian-bagian yang luar di dalam tubuh kita yang kecil gitu ya. Ya. Untuk mengetahui lebih lanjut sebaiknya langsung cek ke dokter gitu. Cek ke dokter. Nanti kalau misalnya dikasih obat sama dokter nggak apa-apa, nanti ditambah jamu ini selang 2 jam aja. Nggak apa-apa Hmm. gitu. Terus, terus satu lagi nih dokter. Di awal tadi kan dokter menyampaikan cerita tentang seorang bapak tadi ya. Mm-mm, Itu kan karena memang keseringan mengkonsumsi eh, obat-obatan ya, yang akhirnya mempengaruhi gitu mm-mm, terhadap kerja hatinya. Nah, mm-mm. kemudian tadi di yang lain juga dokter mengatakan bahwa ketika terjadi penumpukan lemak, ya hatinya juga jadi Terganggu mengalami lagi gangguan. metabolismenya, Ustadz. Terganggu, Iya, ngap-ngap. jadi ada dua, yang satu karena makanannya yang merusak hati, yang kedua karena penumpukan Betul, eh, lemak lemak. berarti ya. Betul, betul. Karena Jadi semuanya ya, itu yang gangguan gemuk metabolisme. harusnya agak ini loh, yang harus hati-hati juga nih. Betul. Kayak saya ini overweight ini. Iya, betul, Ustadz. Gitu. Yang penumpukan lemak, jadi ada macam-macam ya penyebabnya karena pola makan yang salah, yang kurang seimbang. Tadi Ustadz menyampaikan tentang keseimbangan ya, dan itu Ya. berpengaruh sekali nantinya. Kemudian yang kedua, karena ada serangan musuh. Serangan musuhnya apa? Infeksi. Dari Hmm. apa? Ada 3 musuh. Bisa karena virus, serangan virus, bisa karena serangan bakteri, bisa karena serangan parasit atau jamur. Itu bisa, Ustadz, menyebabkan gangguan fungsi hati. Jadi Ya. macam-macam penyakitnya. Dokter, mungkin kita merespon dulu kali ya. Ini ada Boleh, boleh. beberapa dari teman-teman nih yang nanya. Kalau ada yang bertanya nanti akan kita open mic-kan gitu ya. Akan kita Ya, kasih mic silakan. dulu. Nanti Ya, boleh acungkan dengan ini raise kita mungkin hand-nya, ya raise ajukan hand-nya. tangannya. Betul, betul. Ya, sambil menunggu dokter ini mungkin tadi ada yang perlu mungkin dijawab dulu ya. Boleh, boleh Ustadz, Kenapa dari ya yang dok, mana ini dulu kayaknya nih? agak spesifik nih. Yang Dari Ibu Rini ya, kenapa ya dok orang dengan DM bisa komplikasi ke liver bahkan sampai CA liver? hmm. Apakah karena obat-obatan DM atau karena apa? Nah ini istilahnya saya juga belum paham nih. Gimana dokter? Iya, itu sebetulnya bisa saling menyebabkan, bisa saling memberatkan gitu ya. Jadi bisa jadi faktor resiko, bisa mempengaruhi itu bisa banget ya. Karena tubuh kita itu satu kesatuan, Bapak Ibu. Enggak hati sendiri punya rumah tangganya sendiri, jantung punya rumah tangganya sendiri. Tapi mereka tuh ada grup koordinasi lah, ada grup WhatsApp-nya gitu yang saling memberikan pesan. Ini saya lagi nggak baik-baik aja nih, tolong nih. Oh ya Rival, ya dia kerja dengan berat gitu, dengan keras karena metabolisme yang terganggu dengan penyaluran gula darah gitu terlalu berlebihan di dalam darah. Wah dia keras banget. Si jantung juga, jantung memompa darah dan dia itu kan karena lebih kental ya darahnya karena diabetes ya kan, sehingga memompa jantung lebih cepat lagi. Kemudian ginjal memfiltrasi lebih keras lagi. Itu seperti lingkaran gitu. Jadi Bapak Ibu Hmm. semuanya saling berkesinambungan Jadi ya. DM itu udah ini apa diabetes ya dokter ya? Betul diabetes. Diabetes. Nah, kalau CA liver itu apa? Mungkin bisa dijelaskan juga. Ini saya istilah-istilah gini belum paham soal ini. Kalau CA lever itu dia ada gangguan di sini karena apa? Musuhnya tadi ada satu lagi, hidden enemy adalah Oh, cancer. Itu adalah proses yang tadinya selnya normal, berubah jadi pampir, Ustadz. Berubah jadi hmm. jadi ini musuh dalam selimut. Karena apa? Bisa jadi radikal bebas. Radikal bebas itu tiba-tiba datang menyerang si radikal yang free, yang jomblo, si sel yang jomblo gitu ya. Terus masuk ke dalam itu bergandengan tangan, kawinlah mereka akhirnya menumbuhkan beranak pinak menjadi sel cancer. Seperti itu ya Oh, gambarannya. Sehingga yang tadinya sel satu gitu jadi membesar, 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 akhirnya apa? Yang tadinya jaringan hepar atau jaringan hati itu lunak jadi keras, Tad. Karena udah nggak normal lagi sel-selnya. ya Karena Allah. nggak normal lagi gitu ya. Nah ini untuk yang tadi ada pertanyaan juga, ada permintaan, Tad. Katanya saya scan lagi. Nah ini scan untuk e-booknya. Ya, Ya, Kak Yasmin baik. juga sudah men-share juga untuk link downloadnya. Silakan ya, Kak. Nah, Ya, ini sudah ada yang raise hand ini, dokter hmm. ada beberapa ya. Ini siapa dulu tadi yang di awal?
Silakan tim operator tadi siapa yang angkat tangan dulu, barangkali bisa dibuka dulu mic-nya ya. Oh iya, sebentar saya lihat ada Bu Erlin sama Mbak Dela ya. Mbak Bu Dela. Erlin dulu boleh ya, Bu Erlin. Saya Ya, silakan Bu Erlin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Untuk yang saya tanyakan, Dok, adik saya itu kan pernah USG dan hasilnya itu fatty liver. Terus sama dokter penyakit dalam itu diberi vitamin hanya kurkumin. Nah, itu adik saya nggak mau minum. Katanya kalau minum itu terus nafsu saya semakin meningkat katanya. Nafsu Apakah makannya atau nafsu ya yang lain-lain? nafsu makannya, Dok? Oke, nafsu makannya meningkat. Oh, Ya, oke. terus adik saya nggak mau minum lagi. Apakah ada herbal yang bisa menggantikan gitu? Terima kasih untuk jawabannya, dokter. Iya, izin jawab langsung Ustadz ya. Ya, Jadi silakan. begini, Bapak Ibu, untuk ya itu tadi nggak ada obat lain kan untuk gangguan hati ini selain kurkumin ya kan? Dokter aja udah nyerah. Bu, ini Hmm. nggak ada nih Bu obatnya nih di medis nih. Akhirnya dikasihnya herbal, kurkumin itu herbal tapi ya sudah diambil zat aktifnya. Diambil zat aktifnya lalu dijadikan bentuk ekstrak dalam kapsul. Sebenarnya itu baik. Nah, gimana caranya biar tidak menurunkan nafsu makan? Bapak Ibu, ada yang dia tuh betul-betul yang kurkuminnya aja yang diambil, santorizolnya nggak diambil. Kayaknya itu ekstrak masih ada santorizol. Santorizol itu adalah zat lain yang terdapat pada temulawak gitu ya, yang terdapat pada kunyit gitu, ya, khususnya pada temulawak sih yang meningkatkan atau minyak asirinya lah, yang meningkatkan nafsu makan gitu. Caranya biar nggak meningkatkan nafsu makan gimana coba? Ini kalau yang sering ikut webinar saya pasti paham. Gimana caranya biar kunyit atau temulawak yang kita rebus itu nggak bikin nafsu makan meningkat? Caranya, biarkan si santorizol, biarkan si minyak asiri itu menguap. Cara menguapnya gimana? Jangan ditutup pancinya. Nah, si tutup ini biarkan aja, nggak usah ditutup. Biar minyak asirinya menguap. Minyak asiri itu yang biasanya menyebabkan nafsu makan meningkat. Begitu. Jadi Bu, boleh disarankan mengkonsumsi ini Bu ya. Kalau misalkan menggunakan kapsul yang diresepkan kok nafsu makan meningkat, coba deh pakai ini. Insya Allah enggak. Kita lanjut dulu ke Ibu Dela. Habis itu nanti menjawab yang sudah di chat juga udah banyak ini. Assalamualaikum Kita bikin warahmatullahi santai-santai. wabarakatuh. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin eh, tidak mengaktifkan kamera ya, Dok. Silakan Mbak Dela. Em, jadi pertanyaannya ini mungkin tidak ada kaitannya dengan judul materi dan ini tentang kesehatan wanita. Kesehatan wanita. Ya, siap Mbak Jadi Dela. saya mengalami di area wanita Mm-mm, itu mengalami gatal. mm-mm. Jadi herbal apa yang bisa saya gunakan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kebetulan banget Mbak Dela. Beberapa waktu yang lalu dan ini lumayan viral postingannya. Ditonton oleh 55.000 ini views ya. Mbak Dela bisa, ini saya kasih langsung resepnya di sini Mbak Dela. Ya, Mbak Dela bisa open, terus bisa share. Jangan lupa share sama repost juga ya, biar impactful juga buat orang lain. Ini ada herbal untuk wanita. Kalau gatal di area kewanitaan, kita bisa pakai temu kunci 1 jari, daun sirih 10 lembar, kunyit 1 jari, dan temulawak setengah jari ya. Semua itu nanti direbus ya. Direbus kemudian untuk dijadikan obat dalam. Kalau obat luar gimana? Kalau obat luar daun sirihnya itu direbus, setelah hangat-hangat suam-suam kuku bisa dijadikan untuk cebok. Seperti itu. Oke? Iya, Ya baik dok, makasih Mbak terima Dela. kasih. Sama-sama. Kita lanjut lagi, satu lagi nih dokter nih. Ini yang dari apa nih Pak Ari ya? Silakan Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketemu Ari. lagi dok, kita Pak dok. Ari, waduh, Iya, ini di kelas yang berbeda nih Pak Ari. kelas beda nih. Iya, Pak Ari ini dari Bali, Kang Agus. Bener, alhamdulillah dari Bali Ustadz ya. Agus, iya. Ya, 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 ya. Dok, tanya nih dok, ibu tentang ibu saya sih. Cuman mungkin karena hati itu kan dekat dengan empedu ya. Nah, hasil MCU-nya ibu saya bulan lalu itu ada apa ya butiran gitu ya, tapi masih sifatnya kecil katanya 0, sekian berapa gitu. Nah, diresepkanlah
ursodioksi gitu ya dok ya, exit Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah itu katanya harus diminum selama 3 bulan gitu. Mm-mm. Nah pertanyaan saya tuh ursodioksi itu apa menghancurkan itu gitu fungsinya atau dia mencegah gitu dok? Itu aja sih dok pertanyaan saya. Karena harus 3 bulan gitu. 3 bulan lagi harus MCU lagi katanya gitu. Iya, Iya, itu dok kira-kira. biasanya Assalamualaikum, makasih dok. itu adalah pemecah batu ya, tapi obat sintetis gitu. Jadi Pak Ari itu dikasih itu karena agar batunya itu bisa mulai melunak dan akhirnya kebuang gitu ya. Nah, kalau misalkan Pak Ari mau mengkombinasikan dengan herbal juga ada Pak Ari dan banyak yang mengalami hal seperti itu ya. Oh Jadi iya, ada herbal yang sebetulnya pemecahnya untuk pemecah batu ginjal atau batu saluran kencing ya. Tapi bisa juga dimanfaatkan untuk batu empedu, Pak Ari. Jadi, Pak Ari sudah tergabung di grup edukasi? belum dok. Belum ya? Belum. Nanti bisa di ini, kayak Yasmin boleh di-share grup edukasi untuk diskusi dan juga grup edukasi untuk memberikan materi. Jadi saya ada beberapa grup edukasi Ustadz. Yang pertama Ya. untuk mengupdate materi-materi dan itu satu arah jadi nggak ketumpuk. Yang kedua grup untuk diskusi. Jadi biar ada Q&A bisa masuk situ. Nanti Pak Ari bisa di situ ada saya tuliskan di deskripsi book di deskripsi grup itu link-link untuk e-book resep-resep itu. Ya, nanti juga Oke. bisa bantu di kolom chat ya untuk menyampaikan. Tapi judulnya tuh resep untuk batu ginjal. Isinya apa aja? Ada tempuyung, keji beling. Nah, itu pemecah batu semua itu. Urolis Oke. gitu ya. Oke. Iya dok, iya Kalau dok. mau dikombinasikan dengan obat herbal dan obat batu empedu di jeda 2 jam. Gitu. Jeda 2 jam, oke dok. Itu umur 77 tahun itu nggak ada efek Nggak apapun dok apa-apa, ya? nggak Nggak apa-apa. apa ya? Iya. Iya deh dok. Iya, makasih banyak loh dok sama Ya. Ustadz. Iya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pak Ari ditunggu ya setiap Rabu ya. Tetap Insya Allah join join. dok. Insya Allah iya iya. Oke. Jadi ini saya jadi teringat gini, Bu Dokter ya, Mm-mm. kan di dalam Islam itu disampaikan baligul ani walau ayat itu, sampaikan walau satu ayat. Nah Betul, sebenarnya betul. resep juga bisa sama itu, sampaikan walau satu resep gitu. Iya, iya, jadi satu tagline nih buat saya, sampaikan meskipun Ya, satu resep. Ih, bener nah banget ya. justru Ustadznya ini suka. kita perlu konfirmasi nih. Ketika teman-teman di sini sudah mendapatkan resep dari Bu Tarik di depan sana. apakah bisa merekomendasikan ke orang lain gitu? Apakah boleh menyampaikan? Atau teman-teman ini harus gabung dulu di sini untuk lebih meyakinkan lagi gitu. Nah ini gimana nih, Bu Dokter? Kalau untuk merekomendasikan sih boleh aja ya. Apalagi kalau misalkan kita punya pengalaman di situ. Jadi empirical Ya, base, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan, ini resep yang disampaikan sama dokter Yani ini berdasarkan, kalau saya kan yang disampaikan ini bukan kata saya Ustadz. Tapi kalau ya, nggak kata jurnal, itu kata betul. Kementerian Kesehatan Ustadz. Dari situ ada publikasi-publikasi. Sebenarnya saya tuh cuman penyampai Ustadz. Saya tuh fakir ilmu sebetulnya. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Tapi saya tuh cuma nyampein kurir Ustadz saya tuh. Jadi saya merasa saya tuh nggak tahu apa-apa. Ini bukan ramuan saya, bukan formula saya gitu ya. Kalau misalkan nih saya nggak ada seorang tuh konsultasi ke saya nggak punya pengetahuan tentang resep apa-apa. Saya itu berpasrah sama Allah, ya Allah, berikan petunjuk ya. Kadang kita begitu, ini penyakitnya agak aneh ya Allah, bilang gitu kan. Yang saya tahu begini-begini. Ya udah, Hmm, habis kata hati, bener Ustadz. Yang saya bilang yang di ya, sana itu, yang di Sumatera Selatan itu nggak cuma satu, Ustadz, kejadian kayak gitu. Masya Waktu itu Allah. bahkan ada yang lebih ekstrim lagi selain Pak Masur ya. Nanti kapan-kapan saya ini share ininya deh gambarnya. Ada namanya Harlan. Hmm, Harlan itu dia cerebral palsy ya, nggak bisa, dia punya gangguan motorik gitu dan gangguan pertumbuhan perkembangan. 8 tahun kelas biasanya kan kelas 4 SD ya. Itu seperti anak balita, anak bocah, dia duduk aja didudukin sama ibunya. Terus berdiriin sekolah, dia tetap sekolah, tapi ibunya juga ikut sekolah. Nah, ketika ketemu, Bismillah ya Allah, saya bilang, ya saya tuh kayak menguras otak, apa ya, bisa pakai apa, tapi Allah kasih petunjuk. Saya yakin ada rumput mutiara itu anti radang yang kuat, temulawak, kunyit, yang ada di sekitar kampung itulah ya. Ada kelor juga, terus ada
apa namanya, bawang dayak gitu ya. Saya jadikan ramuannya. Bapak Ibu kalau misalkan pengen tahu gimana cara ngeraciknya, Bapak Ibu bisa ikuti dulu panduannya di e-book, saya menyusun e-book, atau bisa ikut kelas-kelas webinar saya lah. Pokoknya kalau ikut grup edukasi, saya tuh memberikan informasi-informasi setiap kali ada kelas. Iya, Nah, cara meraciknya itu saya kasih tahu tuh ke ibunya. Ibunya tuh gigih. Betul-betul telaten gitu. Ya Allah Ustadz, kan kita monitoring ya. Setiap 1 bulan iya. sekali, 3 bulan sekali kita lihat. Kita evaluasi dari yang nggak bisa duduk. Ustadz. Dia dari berdiri, saya tuh ngelihat prosesnya gitu. Bisa berdiri, dituntun sama orang, saya sampai nangis, sampai kangen sama anak itu ya. Terus habis itu, Tad, bisa lari, Tad. Hmm, Itu hmm, kun hmm. fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah, betul-betul. Padahal saya tahu sendiri obatnya tuh dari rumput-rumputan. Kisahnya Harlan ya Allah, saya ceritain kemana-mana. Kalau mendapat hikmah seperti ini saya ceritain kemana-mana. Ya itu Ya, dia, ini yang makanya ya, saya yakin gitu dari tumbuhan, dari ciptaan Allah itu bisa jadi obat gitu. benar-benar. Jadi Allah itu kan yang sebenarnya gini, tidak ada sesuatu yang terjadi di kita ya keluar dari takdirnya Allah gitu. Nah, memang ini hukum sebab akibat berlaku. Sebab akibat itu adalah sunatullah. Ketika orang banyak begini-begini, maka akan kena penyakit ini. Ini sunatullah tuh, gitu. Nah, tapi Allah pun memberikan obatnya, sebagaimana Al-Quran sebagai asyifa kan. Jadi obatnya itu sudah terhampar, cuman masalahnya kita nemu atau enggak gitu. Hmm. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dokter Yanti dengan herbalnya ini adalah upaya menemukan hikmah ataupun obat yang Allah ciptakan di bumi ini. Nah, dengan melakukan penelitian. Jadi, kalau hadis itu ada sanadnya, ya sanad itu kan urutan kebenaran hadis itu salah satu dilihat sanad ini rujukannya benar nggak? Yang menyampaikan dari ini, dari ini, dari ini. Nah, Dokter Yanti ini karena memang seorang dokter, maka rujukannya adalah jurnal gitu. Sedangkan kalau dalam agama rujukannya adalah hadis itu sahih atau enggaknya. Termasuk jadi ketika menyampaikan hal seperti ini kesohehan dari eh, ilmu kedokteran ini bergantung dari jurnal-jurnal yang sebelumnya. Tapi tadi saya pikir ini adalah sebuah sikap yang bijaksana yang dokter sampaikan bahwa ini bukan dari saya. Ini adalah ilmu yang sudah ada di jurnal-jurnal. Nah, tapi walaupun sudah ada di jurnal, apa yang kemudian disampaikan ke masyarakat juga tidak lepas dari racikan dari Bu Dokter. Nah, saya pikir ini teman-teman semua yang ada di sini, ya kita mengapresiasi ya ke Dokter Yanti adalah seorang dokter yang fokus di herbal. Kita bersyukur, artinya eh, dengan bantuan beliau kita lebih bisa merasakan, mengoptimalkan betapa besar nikmat yang Allah sampaikan di alam semesta ini. Makanya benar ketika ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi akan kau dustakan, Masya Allah. Masya Allah. Namun, nah ini juga garis bawahi. Ketika kita overlap, tidak seimbang ya, Hmm. dalam menikmati atau manusia ini berkreasi terlalu apa revolusioner, bahaya juga. Contoh di makanan. Nah ini juga penting dokter. Saya dulu punya saudara kena hepatitis cirrhosis. Ditanya, kenapa begitu? Karena suka makan mie instan. Hmm. Yang mikir jadinya. Anak kos, bapak ibu mungkin ya, masih ada anaknya yang kos. Kan biasa anak kos tuh sangat dekat banget dunianya dengan mie instan nih. Gitu. Apa betul sih seperti itu gitu dokter? Bahwa salah satu yang menyebabkan penyakit di hati itu adalah itu gitu. Betul. Jadi intinya kenapa? Kenapa hal itu tidak sesuai dengan konsep kita keseimbangan di organ kesehatan Ya, kita? Karena apa? Mie instan dan macam-macam makanan yang instan lainnya itu biasanya menggunakan perasa, betul nggak? Perasa ya, ya. buatan, penguat rasa, lalu pengawet, pewarna. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya itu bukan organik kan di dalam tubuh kita tuh nggak ada Hmm. gitu. Jadi kalau misalkan ada, tubuh kita ekstra keras untuk bekerja. Maka sayangilah organ kita.
Bapak Ibu, dengan memastikan makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal toyib. Betul nggak Ustadz? Iya, betul. Tidak Gitu. halal, tapi tidak hanya halal, tapi juga yang baik gitu. Betul, betul, Tad. Oh ya, saya jadi ingat tadi Ustadz sampaikan, boleh nggak Dok menyampaikan resep-resep ini ke orang lain gitu ya. Ini ada Kak Rahma. Kak Rahma itu beliau yang ada di chat nih ya. Kak Rahma itu beliau terapis Tad di Malang. Ya, Kemarin sempat saya ngobrol sama Kak Rahma ini. Beliau itu dari rumah ke rumah Tad. Membantu ada keluarga kerabat yang sakit perlu bekam, beliau ini langsung ke rumah gitu Tad. Dan beliau ikut intens dalam grup edukasi, baik itu di Instagram maupun di WhatsApp grup gitu dan aktif ya. Alhamdulillah katanya mengamalkan resep-resep yang udah saya edukasi kan, berikan gitu ya, ya. membuahkan hasil tuh, begitu. Tad. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman biar lebih pede lagi ya, saya sebenarnya ingin kaderisasi Tad. Jadi jangan berhenti di saya. Ini Nah, jangan berhenti di gitu. saya. Makanya saya melakukan kaderisasi dengan membuat kelas yang namanya Herbalis Professional Class. Jadi Hmm, kalau teman-teman mungkin mendengar herbalis tuh orang yang paham dengan herbal gitu ya. ya. Boleh diikuti oleh dokter, tenaga kesehatan maupun non-kesehatan. Jadi saya sudah menelurkan, mencetak herbalis-herbalis di Indonesia itu mungkin ada 100 orang tersebar di Sulawesi Masya Selatan. Allah. Di Jawa Tengah yang paling banyak nih ada 30 orang lebih dari Jawa Tengah. Itu belajar herbal profesional kelas tersertifikasi Ustaz. Jadi tersertifikasi oleh siapa? Oleh negara. Dan boleh praktek di dalam dan luar negeri kalau sudah punya sertifikasi itu diakui, tinggal diurus aja perizinannya. Ya, Kebetulan ya. insya Allah di bulan November karena banyak yang, ayo dok kapan lagi gitu ya. Terakhir kemarin bulan Agustus, nanti kita akan adain lagi bulan November insya Allah di Solo gitu. Nanti boleh simak pengumumannya oleh Kak Yasmin, boleh di-share ya untuk joinnya. Informasinya ada di grup khusus untuk sertifikasi atau herbalis professional class. Jadi buat teman-teman yang ingin mendalami ilmu herbal nih boleh. Jadi jangan berhenti di saya teman-teman. Jangan berhenti di Dokter Yanti. Harus ada penerus-penerus yang lain. Tidak harus dokter, tidak harus sekolah lama seperti saya, Tat. Ya Allah, kebayang nggak saya? Setelah S1, S2, S3 tuh, SD, SMP, SMA. Kuliah berapa tahun saya tuh? Ya Allah, 11. 7 tahun. 7 tahun, Tat. Terus ditambah lagi kuliah S2 karena saya sambil bekerja, sambil ngebolang, memberikan edukasi itu 4 tahun, Tat. Saya S2 tuh di UI. Terus sekarang ngambil lagi S3-nya. Gak usah lah sampai setinggi-setinggi itu selama itu. Bapak Ibu boleh jadi herbalis. Tapi herbalis yang profesional. Nah itu dia. Boleh nanti ikut yuk biar nggak berhenti di saya. Gitu Tat. Ini juga barangkali perlu dikasih pembekalan public speaking sehingga yakin ngomongnya gitu. Kadang-kadang gini, Nah itu dokter, benar. Wah itu harus ada jadi orang satu yang sih Tat. ilmunya banyak, Nah, tapi karena ngomongnya tidak meyakinkan, akhirnya orang ragu gitu. Emang dia bisa nggak sih gitu? mhm. Nah, jadi keyakinan ketika kita menyampaikan itu merupakan modal. Kadang-kala orang yang nggak berilmu kalau dia yakin ngomong, itu orang percaya gitu. Makanya kita perlu, apalagi yang sudah mendapatkan ilmu dari ibu dokter ya, nah perlu yakin dalam cara menyampaikan sehingga orang itu bisa memiliki energi ataupun dorongan yang bisa mempengaruhi orang lain. Ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi psikologis ya. Jadi, nah ini yang perlu nanti barangkali kita sama-sama bangun. Baik, saya kira di waktu kita sudah mepet jam 7. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan. Silakan Ibu Dokter. Jadi closing statement dari saya ini adalah mari kita belajar memaafkan, melepaskan, memberikan diri kita sembuh. Ustadz memberikan banyak sekali insight dari segi kesehatan secara rohani ya. Saat ini mungkin hati kita secara fisik maupun rohani lelah ya. Batin terluka, semangat juga ikutan redup. Nah, mudah-mudahan dari webinar ini kita bisa menjaga hati, menjaga keseimbangan antara raga dan jiwa. Yang diperlukan apa? Menyayangi diri lewat makanan sehat, istirahat cukup, memberi ruang yang tenang, termasuk memaafkan dan bersyukur. Karena hati yang bersih, baik secara fisik maupun batin adalah sumber kesehatan yang hakiki. Semoga kita semua di sini, ini tagline-nya kita nih, sehat itu nikmat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Yang ujung-ujungnya duit Ustadz, UUD.
Ulunnya duit, cuan, cuan, cuan. Ini saya gemakan ke seluruhnya. Jadi saya dapat insight nih dari Dinas Kesehatan Tangsel. Kebetulan saya rutin memberikan sorry, seminar ya untuk ibu-ibu kader PKK dan lain-lain. Saya kasih tagline, saya mendapat tagline ini, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, cuan, 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 gitu. Mudah-mudahan ya dari webinar ini nanti ada terhubung relasi, terhubung segala macam kesempatan yang kita tidak hanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bapak Ibu pastikan tergabung dalam grup ini karena rekaman Zoom ini buat yang belum menyimak dari awal ya akan kita share nanti ya. Kita akan share di link YouTube nanti ada. Join komunitasnya sehingga nanti akan ada update terbaru terkait link untuk pekan depan dan juga untuk yang tergabung di dalam grup ini saya akan berikan materi kita sekarang yang hari ini, tema hari ini. Oke? Jadi nanti materinya akan di-share di sana. Bapak Ibu juga bisa mendownload beberapa e-book yang bermanfaat ya. Ini ada informasi untuk Herbal Professional Class. Nanti akan ada informasinya dan hari Jumat malam saya akan memberikan free webinar juga Ustadz. Ya, Ini untuk tema herbal untuk diabetes Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu daftar, ini gratis ya. Ini gratis, silakan daftar. Temanya kalau sekarang tentang hati, nanti tentang diabetes dan jamu untuk diabetes. Silakan scan barcode-nya. Bapak Ibu akan terhubung pada link untuk pendaftaran. Ya, boleh? Sudah? Oke. Dan kalau Bapak ingin belajar, aduh saya pengen belajar herbal sekarang juga gitu. Terlalu lama nunggu Herbal Professional Class, Bapak Ibu bisa baca e-book ini dulu ya. Untuk linknya nanti Kak Yasmin bisa share di bawah ya. Nah ini adalah akun Instagram saya. Silakan agar kita terhubung, saling support ya. Saling sharing dan memberikan kebermanfaatan.